Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, jalan menuju Dodi sangat panjang. Meskipun jarak baginya untuk mencapai level seperti itu dengan kekuatan jiwanya di usia yang begitu muda, dia tetap saja tidak memiliki banyak pengalaman hidup. Seberapa banyak yang dapat dia pahami tentang dunia, dan seberapa banyak suka dan duka yang dapat dia lalui. Jiwa yang tersisa dalam sitar tiba-tiba tertawa sendiri dan sedikit histeris. Betapa konyolnya. Akhirnya saya bertemu seseorang yang mengaktifkan tanda jiwa saya, dan saya memiliki pikiran yang bertentangan. Sepertinya saya benar-benar sudah tua. Lupakan saja, biarkan dia bingung sejenak dan berikan anak kecil yang baik ini alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri agar membiarkannya menyelesaikan keraguannya. Namun, saya hanya bisa memberinya satu kesempatan lagi jika dia mengecewakan saya lagi. Meskipun dia benar-benar jenius yang tak tertandingi, saya tidak keberatan menggunakan cara kejam untuk menghancurkan bakatnya. Jiwa yang tersisa dalam Guseng mencibir, dan tubuh Guseng tiba-tiba bangkit. Saat Xiaoyan mendongak, benda itu tampak seperti titik hitam kecil yang samar-samar menyatu dengan awan malam. Suara Guseng yang sunyi disertai angin dan hujan bergema di angkasa, mengaduk ribuan kaki angin dan ombak di lautan kesadarannya. Xiaoyan tiba-tiba tersambar petir dan seteguk darah muncrat ke pilar batu di depannya, menimbulkan kabut berdarah. Sialan, ini benar-benar bencana yang tak terduga. Mendengarkan Guseng bisa menyebabkan lagu yang fatal, hidup saya akan berakhir kali ini. Pada saat ini, Xiaoyan hampir sepenuhnya putus asa, karena dia tidak tahan dengan musik yang elegan sebelumnya, apalagi suara dingin dan acuh tak acuh ini yang jelas-jelas mengungkapkan niat mendominasi. Setelah suara yang jelas, sitar melayang di udara dan tidak lagi dimainkan. Akan tetapi, tekanan yang menyebar liar bahkan lebih mengerikan. Sungguh, tekanan yang mengerikan. Jiwa yang tersisa dapat memancarkan aura yang begitu kuat. Berapa level Dodi ini saat dia masih hidup? Mungkinkah dia bintang 9? Xiaoyan merasa seluruh dunia berputar dan semua yang ada di depannya kabur menjadi merah terang karena darah yang mengalir ke matanya. Tetapi semakin dia merasa pihak lain itu kuat, semakin marah pula Xiaoyan. Setelah ratusan ribu tahun kesepian, awalnya Anda tidak sanggup menahan keinginan untuk pamer dan memperlakukan saya sebagai pendengar untuk meredakan depresi di dada Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak merasa bersyukur setelahnya, tetapi sebaliknya Anda memperlakukan saya sebagai objek untuk melampiaskan keluhan dan kebencian mendalam selama berabad-abad. Meskipun saya tidak tahu dari mana kebencian Anda berasal, tapi apa hubungannya dengan saya? Bisakah seorang Dodi tingkat atas melampiaskan amarahnya pada generasi muda dan menindas Dodi tingkat rendah? Apakah semua orang di aula penyidikan seperti Anda yang hanya menilai apakah seseorang dapat menjawab pertanyaan berdasarkan wilayah kekuasaannya? Xiaoyan sudah sangat marah saat ini. Dia akan mati juga. Dan sekalipun kekuatan lawan berada di luar kemampuannya untuk melawan, dia akan tetap menanyainya. Mendengar Xiaoyan berani menanyainya seperti ini, sisa jiwa yang ingin memberi kesempatan pada Xiaoyan menjadi marah lagi. Dengan suara klak, suara sitar bergema lurus ke langit lagi, menyapu gelombang besar di lautan kesadaran dengan kekuatan angin puyuh, dan dia berteriak dengan suara yang sangat serak. Saya tahu Anda tidak mau, tetapi dibandingkan dengan dendam abadi dan kebingungan abadi saya, keengganan Anda itu tidak ada apa-apanya. Apa gunanya? Suara itu terus bergema di atas lautan kesadaran, dengan sedikit sarkasme dan sedikit kelelahan karena berpikir keras dan gagal menyelesaikan kebingungan, yang membuat Xiaoyan menggigil. Simpul macam apa di hati seseorang yang membuat seseorang rela menunggu di sini selama ribuan tahun untuk dipecahkan? Apakah pertanyaan di lantai 3 aula penyidikan benar-benar sulit? Xiaoyan mulai memiliki pikiran liar. Semakin dia berpikir, semakin takut pula dia jadinya.
Semakin dia berpikir, semakin dia menyesali kecerobohannya memasuki tingkat ketiga. Kalau saja Xiaoyan mendengar percakapan antara Zhenny dan ketua klan ramuan saat ini dan tahu bahwa biaya kegagalan di tingkat ketiga balai penyelidikan akan sangat tinggi dan tingkat kesulitan soalnya belum tentu lebih besar daripada tingkat kedua. Lagi pula, setiap orang punya masalahnya sendiri dan sulit untuk menilai mana yang lebih mudah atau lebih sulit. Dia pasti akan jauh lebih percaya diri. Sayangnya, Xiaoyan tidak mengetahui hal ini dan menemui situasi ini. Begitu dia melangkah ke lantai 3, meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya, tapi tidak ada jalan keluar saat ini. Menghadapi jiwa sisa yang jauh lebih tinggi tingkatannya darinya, Xiaoyan hanya bisa mengambil resiko dan melihat apakah dia bisa mendapat tanggapan dari Gu Sheng. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia menahan sakit kepala yang luar biasa dan mengangkat kepalanya untuk bertanya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda begitu kesal dan bingung? Jelas pertanyaan Xiaoyan tampaknya membawa kembali kenangan yang menyakitkan dan membingungkan bagi jiwa yang tersisa di sitar. Sitar itu segera mulai bergetar dan aliran energi hitam terus keluar dari mulutnya dan suaranya menjadi serak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah menunggu di istana gelap ini selama ratusan ribu tahun. Tetapi tidak seorang pun pernah datang untuk menyelesaikan kebingungan saya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak merasa kesal? Hari ini, akhirnya saya menemukan seseorang untuk mengaktifkan tanda jiwa saya. Tetapi itu adalah Dodi tingkat rendah seperti Anda. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa menyelesaikan kebingungan saya? Serangkaian pertanyaan ini jelas membuka lebih lebar lagi pintu gerbang kenangan menyakitkan jiwa yang tersisa. Energi hitam pada sitar itu menjadi lebih tebal dan benang-benang darah merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya entah dari mana. Warna merah yang menyilaukan mata, bahkan suara yang keluar dari sana hampir mengubah nadanya. Saya tidak tahu Anda hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi itu sia-sia. Apa gunanya melakukan sesuatu jika Anda tahu itu mustahil? Karena itu hanya membuang-buang waktu satu sama lain. Atau lebih baik Anda bersiap untuk mati. Seolah merasa sudah cukup berkata hari ini, jiwa yang tersisa dalam Gu Sheng mulai menjadi tidak sabar. Badan Gu Sheng yang menyerupai batu giok putih itu telah penuh dengan retakan dan tampaknya akan runtuh sewaktu-waktu. Kemudian ia menekan ke arah Xiaoyan dengan kekuatan guntur, ingin melihat apakah Dodi tingkat rendah ini benar-benar dapat memecahkan keraguannya, atau sengaja mencoba menunda waktu. Kalau saja tekad Xiaoyan tidak kuat, bahkan dia menunjukkan rasa takut, maka jiwa yang tersisa dalam sitar itu pasti akan mengira bahwa Xiaoyan tidak akan menemukan jawaban atas kebingungannya, dan kekuatan petir akan membunuh Xiaoyan. Tidak heran jiwa yang tersisa di Gu Sheng begitu dendam dan marah. Dia telah menunggu selama ratusan ribu tahun, menunggu seseorang untuk memecahkan keraguannya, tetapi tidak ada yang pernah mengaktifkan tanda jiwanya. Hari ini, saya mengaktifkan tanda jiwanya, tetapi dia pikir kekuatan saya terlalu rendah dan tidak percaya bahwa saya dapat memecahkan keraguannya. Haruskah saya mengatakan saya beruntung atau tidak beruntung? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menghadapi Gu Sheng yang seperti awan gelap yang menekan kepalanya, dia berkata dengan tenang. Jika Anda belum mencoba, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya tidak bisa menyelesaikan kebingungan Anda? Jika tidak memberi saya kesempatan sama saja dengan memotong kesempatan Anda sendiri. Senior, apakah Anda ingin terus menunggu dalam kegelapan yang tak berujung ini? Saat kata terakhir Xiaoyan jatuh, kekuatan ke bawah Gu Sheng berhenti tiba-tiba di atas kepala Xiaoyan. Ketika sitar berhenti dimainkan, seluruh angin dan ombak mereda dan segalanya tampak membeku pada saat itu. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan kesejukan melayang di atas kepalanya dan tahu bahwa kata-katanya berhasil. Tetapi dia tidak berani bertindak gegabah karena takut jiwa gila ini akan berstimulasi dan menjadi gila lagi.
Melihat Soyeon telah lulus ujiannya, suara jiwa yang tersisa dalam sitar menjadi sedikit lebih lembut. Anda masih bisa berdebat saat Anda akan mati. Ternyata Anda memiliki karakter yang baik. Nah, baiklah, kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan. Silakan bicara, senior. Soyeon tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah dia tiba-tiba melihat secercah cahaya di tengah kegelapan. Kisah ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Jiwa yang tersisa di Guseng itu tenggelam ke dalam sungai kenangan yang panjang dengan nada yang kesepian. Saat itu bakat saya tidak menonjol di benua Dodi. Saya hanyalah sebutir pasir di padang pasir yang luas dan yang terkecil dan paling tidak mencolok saat itu. Sehingga hampir tidak ada seorang pun di klan yang mau bergaul dengan saya, yang membuat saya sangat rendah diri. Mendengar ini, Soyeon tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Dodi yang berdiri di puncak gunung itu begitu tidak dikenal saat itu. Namun, tidak sulit baginya untuk mendengar dari suara jiwa sisa dalam Guseng bahwa suasana hatinya sudah mulai membaik. Tetapi nadanya penuh dengan kesedihan. Karena saya terlahir dengan kecintaan pada musik, senjata saya bukanlah pedang, palu atau bilah yang biasa, melainkan Guseng yang sangat tidak konvensional. Saat itu semua orang menyarankan saya untuk mengganti senjata karena keterampilan bertarung Guseng sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada, dan saya harus mengendalikan diri sendiri untuk mengeksplorasi semuanya. Jika saya adalah orang yang jenius, saya akan mampu mengukir tempat untuk diri saya sendiri, bahkan jika senjata saya tidak konvensional. Namun saya tidak menonjol di mata orang lain dan menggunakan senjata yang tidak konvensional seperti itu sama saja dengan mengubur diri saya di tengah keramaian. Sehingga hampir tanpa harapan. Jadi orang-orang itu menjadi lebih jauh dari saya dan saya menjadi lebih menarik diri. Disertai dengan kesedihan sepanjang hari. Lalu, mengapa Anda tidak mendengarkan nasihat mereka dan berlatih senjata lain sebagai gantinya? Soyeon tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena Dodi yang menggunakan senjata musik sangat langka di benua Dodi, kesulitan jalan ini mungkin tidak lebih mudah daripada mendirikan sekte besar. Jika Anda jadi saya, apa yang akan Anda pilih antara hobi Anda dan menempuh jalan yang diinginkan orang lain tanpa persetujuan Anda? Jiwa yang tersisa dalam Guseng bertanya alih-alih menjawab. Hobi? Soyeon menjawab tanpa berpikir. Kecepatannya begitu cepat hingga dia pun sedikit terkejut. Namun Soyeon tidak pernah menjadi orang yang melawan hati nuraninya. Jadi dia melanjutkan. Jika Anda tidak bisa menjalani apa yang Anda cintai, bahkan jika Anda meraih sesuatu, itu akan sangat terbatas. Jiwa yang tersisa dalam Guseng menatap mata Soyeon dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya karena menemukan teman perseperjalanan. Bukankah begitu? Namun saat itu saya berjuang keras untuk waktu yang lama sebelum saya bersikeras pada pilihan saya. Dalam hal ini Anda lebih baik dari saya. Soyeon tersenyum malu. Sambil menatap Guseng di depannya, sambil memikirkan kerja keras dan keringat yang telah dikeluarkan oleh senior yang gigih dan akhirnya berdiri di puncak ini, dia pun tak dapat menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah Anda menjadi Dodi tingkat tertinggi, apakah Anda mulai melampiaskan kemarahan Anda pada anggota klan Anda? Karena mereka mengabaikan Anda sebelumnya. Namun karena garis keturunan klan, Anda tidak bisa melampiaskan kebencian Anda. Jadi Anda merasa berkonflik dan terjerat dalam cara menangani hubungan Anda dengan anggota klan Anda di masa depan. Soyeon mengangkat alisnya sedikit dan menebak dengan penuh simpati. Berpikir bahwa senior ini memiliki temperamen yang agak berubah-ubah dan kemungkinan besar dia tidak bisa melupakan masalah ini. Jiwa yang tersisa di dalam Guseng terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan.
Memang ada beberapa, namun kami terhubung oleh darah, dan jika bukan karena penghinaan mereka, saya tidak akan bekerja keras seperti ini. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka juga memiliki andil dalam pencapaian saya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa merasa kesal dengan hal-hal seperti itu? Kemudian, Suen sedikit tersipu karena pikirannya sendiri. Dia menyentuh hidungnya dengan canggung. Tidak dapat menebak apa yang telah membingungkan orang senior ini selama ratusan ribu tahun. Apakah Anda mau minum pil dulu? Tanpa menjawab pertanyaan Xiaoyan, jiwa yang tersisa dalam Gusen tiba-tiba menyatakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Hah? Apakah ini masuk akal? Xiaoyan tertegun sejenak lalu meludahkan busa darah yang terus-menerus keluar dari mulutnya dan berkata sambil tersenyum kecut. Jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda untuk sementara waktu, hasilnya akan sama saja kan? Apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Namun tak lama kemudian Xiaoyan tampak teringat sesuatu. Matanya berkedut cepat dan dia bertanya seakan-akan dia telah meraih sedotan penyelamat. Meskipun Anda mau, aturannya tidak bisa diubah. Jiwa yang tersisa dalam Guseng berkata dengan tenang dan nada datar, langsung memadamkan harapan Xiaoyan. Saya hanya menyukai Anda dan saya khawatir Anda tidak akan sanggup mendengarkan cerita saya sampai selesai. Minum pil atau tidak akan sangat mempengaruhi Anda. Salah satunya adalah Anda mungkin meninggal sekarang. Yang kedua adalah Anda mungkin meninggal nanti. Jadi Anda yang memutuskan. Sampai saat ini jiwa yang tersisa dalam Guseng tidak benar-benar percaya bahwa Xiaoyan dapat memecahkan keraguannya. Lagi pula, baginya Xiaoyan seperti anak kecil dan dengan kekuatannya yang rendah, apa yang bisa dia mengerti? Daripada mengatakan bahwa dia memberi Xiaoyan kesempatan, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia ingin menemukan seseorang yang mau mendengarkannya karena dia sudah terlalu lama merasa kesepian. Jika Xiaoyan meninggal sekarang, siapa yang tahu berapa tahun lagi dia harus menunggu sebelum dia bisa melihat sosok manusia. Mendengar itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan dan mengerti artinya. Dia memutar matanya, mengambil segenggam pil secara acak, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan menelannya sembarangan. Anak ini punya beberapa keterampilan. Merasakan nafas Xiaoyan yang hendak pulih dan menjadi stabil, jiwa yang tersisa Guseng sedikit terkejut dan kemudian melanjutkan berbicara. Tepat ketika saya merasa hidup suram dan tanpa harapan, saya bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Tapi saya bertemu seseorang saat saya jalan-jalan, dan orang itulah yang mengubah hidup saya dan memberi saya harapan. Tetapi dia juga membawa saya kebingungan tak berujung. Emosi Guseng mulai sedikit bergairah, tetapi dia segera tenang sambil berusaha keras menekannya. Xiaoyan tahu bahwa ini inti cerita akan segera tiba. Kalau saja dia tidak dapat memegang kunci itu, maka nyawanya akan terancam hari ini. Maka dia memejamkan telinganya dan bahkan tidak berani berkedip. Dia adalah seorang jenius sejati dengan bakat luar biasa. Dan dia menciptakan keterampilan bertarung tingkat tinggi dalam Guseng. Menurut pendapat saya, dalam hal pencapaian dalam musik dan keterampilan bertarung dalam melodi, dia tidak diragukan lagi adalah master nomor 1 di benua Dodi dan cukup untuk menertawakan dunia. Ketika berbicara tentang orang ini, kekaguman fanatik terhadap jiwa sisa dalam Guseng terungkap. Tetapi Xiaoyan dengan tajam menemukan bahwa jiwa sisa dalam kata-kata Guseng juga mengandung keterikatan yang kuat terhadap pendahulu yang jenius. Mungkinkah dia memiliki ketertarikan pada jenius ini? Xiaoyan bergumam pada diri sendiri. Jika ini benar di benua Dodi di mana konsep pria dan wanita sangat tradisional, ini bisa menjadi drama cinta bunuh diri yang tragis. Mungkinkah ini sumber simpul di hati Anda? Xiaoyan menatap Guseng dengan tatapan aneh di matanya, tapi jiwa yang tersisa dalam Guseng tidak menyadarinya bahwa Xiaoyan sedang melamun dan melanjutkan dengan nada mengejek diri sendiri dan nostalgia yang mendalam. Dia dan saya juga orang dengan nasib yang berliku-liku.
Dia menjalani kehidupan yang keras, mengalami pengabdian di masa kecilnya, dan kehilangan istri dan anak-anaknya saat dewasa, dan tidak memiliki murid untuk menemukan baktinya kepada orang tua. Mungkin dia melihat bayangannya sendiri dalam diri saya, jadi dia datang kepada saya dan berkata bahwa dia ingin mengajari saya seni. Melihat bayangannya sendiri di masa lalu, dia pasti satu-satunya orang unik di seluruh benua Dodi yang menggunakan kuseng sebagai senjata. Jika dia tidak menerima Anda sebagai muridnya, di mana lagi dia dapat menemukan murid? Suen mengeluh dalam hatinya. Dia membawa saya keluar dari klan obat dan berkeliling dunia dan mengajari saya semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Dia adalah satu-satunya orang dalam hidup saya yang membuat saya merasa hangat dan memberi saya petunjuk untuk masa depan. Meskipun saya tidak melakukan upacara menjadi muridnya, dia adalah guru saya di hati saya dan orang tua kedua saya. Karena itu saya belajar sangat keras, takut dia akan kecewa pada saya sedikit pun. Oh, jadi mereka adalah guru dan murid. Jika dia suka sama sejenis, maka tidak ada akhir yang baik untuk ini. Tidak peduli beberapa kuat mereka. Mereka tidak dapat menahan air liur semua orang di benua Dogrid. Sun merasa tiba-tiba mengerti. Dia pikir dia telah menonton drama seperti ini sebelum dia melakukan perjalanan ke benua Dogi. Jika dia menghibur pihak lain untuk sementara waktu, dia mungkin bisa memecahkan kebingungannya. Dia merasa sedikit lega. Kalian berdua, guru dan murid, saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Jadi kalian seharusnya memiliki hubungan yang sangat dalam. Lalu apa yang terjadi? Kemudian, sehingga dapat membingungkan kalian selama ratusan ribu tahun. Suen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan terbangun dari angan-angannya. Dia ingat bahwa dia datang ke sini untuk mencari wawasan guna menerobos ranah jiwanya. Dan dia tidak ingin membuang-buang waktu mendengarkan jiwa yang tersisa dalam sitar menceritakan setiap detail kehidupan mereka. Jadi dia segera menyela. Tapi perkataan Suen seakan menusuk rasa sakit terdalam di jiwa Kuseng yang tersisa, dan nadanya berangsur-angsur menjadi melengking. Meskipun saya berusaha sangat keras saat itu, tetapi karena bakat saya yang terbatas, tidak peduli seberapa keras saya berusaha, saya tidak dapat memuaskannya. Anda harus tahu bahwa semangat juang dapat berakumulasi perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, dan kemudian berubah dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Tetapi Kuseng berbeda. Kuseng berfokus pada harmoni ritme dan kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa dia menekan jiwa dan meremehkan semangat juang. Tetapi kekuatan jiwa tidak dapat ditingkatkan hanya dengan kerja keras, tetapi juga tergantung pada pemahaman. Dan Anda harus jelas tentang ini. Jelas, Xiuyan terus saja mengetahui hal ini, jadi dia mengangguk dalam diam. Setiap kali saya berhadapan dengan tatapan mata guru yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, hati saya terasa seperti teriris oleh ribuan pisau. Jadi saya berlatih lebih keras lagi, dan beberapa kali hampir mati karena terlalu banyak menguras semangat juang dan kekuatan jiwa saya. Ketika jiwa yang tersisa dalam sitar menyebutkan latihan yang kejam dan sulit ini, nadanya tidak terlalu berfluktuasi. Seolah-olah kematian bukanlah masalah besar baginya. Tetapi kata-kata berikutnya ditonjolkan dengan kegembiraan. Apa yang saya inginkan sebenarnya sangat sederhana, bahkan hanya sebuah senyuman dan sedikit pengakuan dari guru, sehingga dapat membuat hati saya penuh dan kebahagiaan. Namun guru tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa puas dan tidak pernah memuji saya. Saya tidak mengerti, bahkan jika dia tidak puas dengan kualifikasi saya ada satu-satunya penerusnya. Mengapa dia tidak memberi saya sedikit pengakuan hanya untuk menyemangati saya? Apakah ini hal yang sangat sulit? Yang paling tidak dapat saya pahami dan terima adalah bahwa meskipun dia telah mengajarkan saya semua yang dia ketahui, dia tidak pernah mengizinkan saya memanggilnya guru. Pada titik ini, jiwa yang tersisa dalam Kuseng menjadi lebih gelisah dan senar Kuseng bergetar cepat. Setelah beberapa saat dia berteriak dengan suara serak. Bagaimana mungkin ada guru seperti itu di dunia ini?
Karena dia tidak mau mengakui Anda sebagai muridnya. Mengapa dia mengajari saya semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya? Mengapa dia menerima saya sejak awal jika dia menolak untuk mengakui saya? Jadi untuk apa repot-repot? Di akhir teriakannya, dia benar-benar menangis terseduh-seduh dan kesedihan yang mendalam memenuhi seluruh lautan kesadarannya. Jadi ini alasannya mengapa hal itu terjadi. Wajah Xiaoyan memerah dan dia merasa pikirannya sebelumnya terlalu kotor. Dia sangat tersentuh oleh kesedihan Kuseng dan bertanya dengan lembut. Apakah Anda tidak bertanya pada guru Anda? Ya. Jiwa yang tersisa dalam diri Kuseng bergumam. Guru berkata, dia akan memberitahu saya ketika saya memenuhi syarat untuk memanggilnya guru. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Xiaoyan menarik nafas, menenangkan dirinya, lalu lanjut bertanya. Menurut Xiaoyan, pasti ada sesuatu yang terjadi kemudian yang membuat jiwa Kuseng semakin terganggu. Kalau tidak, kebaikan guru itu setinggi gunung. Kalau hanya satu hal ini saja, tentu tidak akan menyebabkan jiwa Kuseng membentuk simpul di hatinya yang tidak akan bisa dilepaskan selama ratusan ribu tahun. Kuseng masih tenggelam dalam kesedihan kenangan. Dia tersadar setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan. Apa yang terjadi kemudian? Saya lebih suka guru saya tidak menerima saya sebagai muridnya daripada mengalami hal yang tidak bertahankan seperti itu. Xiaoyan tidak berbicara tetapi menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian suatu hari, guru terluka parah dalam pertarungan dengan musuhnya. Jiwa Kuseng berkata dengan bersuara amat sedih. Itu adalah luka yang amat serius, luka yang tidak dapat disembuhkan oleh guru, sekalipun dia rela mengorbankan nyawanya. Saat itu, saya hendak bertarung sampai mati untuk membalaskan dendam guru, tapi guru menghentikan saya, mengatakan bahwa lawan juga terluka parah dan tidak akan hidup lama. Tepat saat guru hendak meninggal, tatapan matanya ke arah saya berubah lembut, dan ada cinta di dalamnya yang belum pernah guru tunjukkan kepada saya. Pada titik ini, 2 tetes air mengalir ke tubuh Kuseng, sebening air mata. Anda tahu, saya sangat bahagia saat itu. Saya pikir guru mengenali saya menjadi seorang murid yang layak, dan memeluk tubuh guru dan berteriak untuk tidak meninggalkan saya sendiri. Jiwa Kuseng terus berbicara dan mata Xiaoyan memerah saat dia mendengarkan. Xiaonor ini seperti anak kecil yang tidak memiliki kasih sayang seorang ayah saat itu. Dia hanya ingin mendapatkan pengakuan dari gurunya. Sayangnya, apakah sudah terlambat untuk mendapatkan pengakuan sekarang? Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tepat saat Xiaoyan memikirkan ini, jiwa Kuseng tiba-tiba berubah, nadanya menjadi dingin. Guru bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap saat itu, tetapi dia tetap mendorong saya yang memeluknya erat-erat dan berkata dengan ringan bahwa saya masih tidak bisa memanggilnya guru. Kenapa? Xiaoyan sedikit bingung. Guru itu terlalu tidak manusiawi karena tidak mengizinkan muridnya memanggilnya guru bahkan ketika orang itu akan mati. Jiwa Kuseng tertawa liar dan lebih banyak tetesan air muncul di Kuseng, seperti air mata yang tak terbendung. Hati saya hampir hancur saat itu dan saya menangis dan bertanya kepada guru, mengapa dia tidak mengakui saya sebagai muridnya sebelum dia pergi? Apakah karena saya terlalu mengecewakan dan membuat kemajuan terlalu lambat, sehingga membuat guru malu? Namun, saya telah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada yang bekerja lebih keras daripada saya di jalan menuju pertumbuhan. Lagi pula, guru akan segera meninggalkan dunia ini. Jika saya tidak dapat memenuhi bakti saya kepada guru sebagai murid, saya akan malu dengan ajaran guru seumur hidup. Dan saya tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidup saya. Mungkinkah guru tega membiarkan saya yang telah mengikutinya sepanjang hidupnya merasa bersalah selama sisa hidup saya? Tahukah Anda apa yang dikatakan guru? Jiwa Kuseng tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan yang sudah sedikit linglung. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dalam diam karena dia benar-benar tidak dapat memikirkan apa yang akan dikatakan oleh tuan aneh itu. Sekalipun dia punya gambaran samar tentang apa itu, dia tetap tidak yakin.
Guseng bergumam. Guru berkata, jika saya melampauinya, saya bisa memanggilnya guru. Saat itu saya tercengang. Guru adalah orang yang sangat berbakat. Di ranjang kematiannya, dia sudah menjadi Dodi bintang 8 dan alam jiwa tingkat dunia awal. Dan saya telah berlatih sangat keras dan baru saja menembus ke tingkat pikiran. Dan saya bahkan belum menjadi Dodi bintang 7. Bayangkan saja, dengan kualifikasi saya akan menjadi angan-angan untuk dapat mendekati kekuatan guru, apalagi melampauinya. Bukankah ini berarti guru tidak akan pernah mengakui saya sebagai muridnya? Xuan merasa masam dalam hatinya. Dia memahami kesedihan di jiwa Guseng. Dia ingin memberinya nasihat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya berlutut di hadapan guru dan memohon kepadanya agar mengizinkan saya untuk meminta dia mengantarkannya sebelum dia meninggal. Untuk membalas guru karena telah mengajari saya seninya. Guseng patah hati dan melanjutkan. Namun guru menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, meninggalkan saya sebeberapa patah kata dan meninggal dunia. Kata-kata apa? Xuan sedikit gugup. Kalimat ini mungkin menjadi alasan terpenting mengapa jiwa Guseng telah bingung selama ratusan ribu tahun, dan itu juga merupakan kunci apakah dia bisa menyelesaikan keraguan Guseng. Guru berkata bahwa semua jawaban dan penjelasannya kepada saya tentang mengapa saya bertindak seperti itu ditulis di selembar kertas dan ditinggalkan di dalam Guseng. Namun beliau berpesan kepada saya untuk mengingat bahwa saya harus memutuskan semua 18 senar untuk mengeluarkannya. Jika tidak, jiwanya tidak akan memaafkan saya. Xuan menatap Guseng di depannya dan menyadari bahwa Guseng ini adalah peninggalan gurunya. Tapi senar Guseng ini semuanya terbuat dari urat daging binatang kuno yang eksotis. Jika seseorang ingin mematahkannya, bahkan guru pun merasa kesulitan untuk melakukannya. Jadi bagaimana saya bisa melakukannya? Jadi saya harus lebih kuat dari guru. Bukankah ini sama seperti sebelumnya, yang berarti bahwa dia tidak akan pernah mengakui saya sebagai muridnya. Dia bahkan tidak mengakui saya sampai dia meninggal. Jiwa Guseng meraung liar dan tetesan air yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa mengalir semakin banyak, berkumpul menjadi aliran kecil dan jatuh ke lautan kesadaran. Tetapi saya tetap tidak berani menentang kata-kata terakhirnya, meskipun saya merasa mustahil untuk melakukannya. Jiwa Guseng seakan berbicara pada dirinya sendiri. Jadi, hari demi hari, tahun demi tahun, saya terus bermain dan bermain, mengabdikan diri saya pada latihan Guseng. Ketika saya memutuskan senar satu persatu hingga senar ke-18 putus, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan tanpa sadar saya telah mencapai puncak 8 bintang. Dan kekuatan jiwa saya sudah telah mencapai tingkat dunia tahap awal, yang akan segera merobos ke tahap tengah. Puncak 8 bintang? Kekuatan jiwa akan menerobos ke tahap tengah tingkat dunia? Pupil mata Xuan mengecil seperti jarum. Ia tidak pernah menyangka orang dengan tekad sekuat itu mampu mencapai taraf setinggi itu dengan bakat-bakat biasa. Tidakkah Anda pikir itu luar biasa? Seolah-olah dapat melihat pikiran Xuan, jiwa Guseng bertanya dengan nada ringan, dengan sedikit nada sarkasme terhadap dirinya sendiri. Saya juga merasakan hal yang sama saat itu. Itu adalah puncak yang tidak pernah saya impikan untuk dicapai, tetapi saya benar-benar mencapainya. Permisi senior, bagaimana kekuatan jiwa Anda bisa mencapai tingkat dunia? Xuan sangat terkejut dan menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Jika bahkan kekuatan jiwa dan bakat rata-rata seperti jiwa Guseng dapat menerobos ke tingkat dunia, maka bukankah ada jalan pintas untuk kemajuan kekuatan jiwa? Kalau saja saya dapat memperoleh pemahaman dasarnya, akan mudah untuk menembus ke tingkat pikiran. Xuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua ini berkat guru. Mendengar pertanyaan Xuan, jiwa Guseng mulai bergetar. Pesan guru telah menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk berlatih keras. Berlatih siang dan malam telah memungkinkan saya untuk memiliki kesadaran tiba-tiba di alam jiwa.
Kemudian saya menyadari bahwa bakat saya tidak seburuk itu, tetapi saya adalah orang yang terlambat berkembang dalam perjalanan menuju kesuksesan. Yang disebut orang yang terlambat berkembang berarti bahwa pengalaman hidup dan pasang surut di paruh pertama kehidupan pada akhirnya akan menciptakan alat untuk membuka bakat kecemerlang yang awalnya tersembunyi jauh di dalam lautan kesadaran. Jadi begitu. Soyen mengempes seperti bola yang kempas dan segera menyerap pada delusi mengambil jalan pintas. Namun bukan itu yang membuat saya paling bahagia. Yang membuat saya paling bahagia adalah bahwa saya akhirnya mencapai puncak yang diminta oleh guru saya. Tetapi ketika saya tidak dapat menahan rasa gembira dalam hati saya, dengan tangan gemetar saya membuka sitar itu dan mengeluarkan kertas itu. Tahukah Anda apa yang tertulis di sana? Nada jiwa Kuseng tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.